bahwasanya sempurnanya ibadah itu dengan niat. Kalau seandainya ibadah kemudian tidak niat, jadi ibadah yang tapi kurang sempurna. Itu masing-masing ada apa tuh? Ada pandangan, ada hujah di antara imam. Dan perbedaan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik itu perbedaan ikhtilaf itu di dalam masalah furu'iyah itu mencapai 14.000 masalah. Antara ikhtilaf Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah itu perbedaan setiap masalah itu mencapai 14.000 masalah. Di antara keduanya sekalipun dia berbeda pendapat tapi saling menghargai, saling memuliakan, tidak saling berseteru, saling menghargai. Cerita sedikit, Imam Abu Hanifah beliau itu setiap sholat subuh gak pakai kunut. Nah ini ada perbedaan nih. Jadi setiap imam itu sekalipun ada perbedaan di antara kedua yang tadi, mereka saling menghargai, tidak saling berseteru, saling kasih sayang. Buktinya ada ketika Imam Syafi'i beliau menziarahi kepada makam Imam Abu Hanifah. Nah, kepada Imam Abu Hanifah. Siapa Imam Hanifah? Imam Abu Hanifah gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i itu ada ikhtilaf, bisa mencapai perbedaan 14.000 masalah. Nah ketika itu Imam Syafi'i beliau itu menziarahi kepada makam Abu Hanifah. Beliau itu Imam Abu Hanifah, dia belum tidak mensunahkan daripada kunut setelah sholat subuh. Dia tidak mensunahkan kunut pada waktu sholat subuh. Itu Imam Syafi'i itu beliau mengunjungi makam Abu Hanifah 7 hari. Dan ketika itu beliau selama 7 hari itu beliau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu hadiahnya dikhususkan kepada Imam Abu Hanifah. Padahal kan mereka ikhtilaf tuh, ada perbedaan di antara kedua imam tadi. Tapi kenapa Imam Syafi'i memberikan hadiah kepada Imam Abu Hanifah? Sebab di antara kedua saling menghargai. Nah ketika itu selama beliau Imam Syafi'i ada di makbarahnya Imam Abu Hanifah, beliau sholat subuhnya tidak pakai kunut. Padahal Imam Syafi'i mensunahkan kunut itu setiap sholat subuh, sebab namanya kunut itu termasuk sunnah al-adhan. Nah kemudian muridnya bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai guru, kenapa engkau setiap subuh tidak pakai kunut semenjak engkau di makbar Imam Abu Hanifah? Apa yang dijawab oleh Imam Syafi'i? Aku menghargai kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwasanya beliau sholat subuh tidak disunahkan untuk melakukan kunut. Begitu hebatnya para imam. Sekalipun ada perbedaan ikhtilaf di dalam masalah furu'iyah, di antara 4 mereka tidak saling membenci, tidak saling mengkafir-kafirkan, tidak saling membidah-bidahkan. Karena orang semakin tinggi ilmunya, maka semakin menghargai kepada pendapat orang lain. Kalau ada orang ilmunya baru cetek, ujung-ujung bid'ah, ujung-ujung sesat, berarti ciri-ciri ilmunya masih cetek. Kalau orang ilmunya tinggi, itu saling antara keduanya saling menghargai, saling memuliakan, tidak saling menyalahkan. Sebab di antara mereka punya masing-masing hujah, punya masing-masing sehingga tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan di antara mereka. Imam Syafi'i itu setiap Ramadan berapa kali khatam ibu? Ibu udah berapa kali khatam selama 10 hari Ramadan ini? 20, Masya Allah, hebat. Dibantu puluh. Ini kira-kira selama 10 hari ini, 10 hari Ramadan ibu udah berapa kali khatam? 10, alhamdulillah. Imam Syafi'i ibu setiap Ramadan beliau itu menghatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Hebat, Masya Allah, luar biasa. Siangnya beliau khatam 12 jam khatam Quran di waktu siang.
12 jamnya di waktu malam beliau Quran, berarti selama Ramadan beliau itu menghafal Quran 60 kali hatam. Kalau kita data belum? Nah, ada orang baru hijrah katanya udah berani menjelek-jelekan